Yes, di PBINA barengan sama Dias Danar ada Coach Bule, Coach Celebrities Coach kita dan juga Mbak Yuni Kartika. Makin seru pembahasan kita karena kita bahas kans Indonesia badmintonnya di Olimpiade Paris 2024. Ini menarik karena dari setiap sektor lagi kesakitan dalam tanda kutip ya dengan beberapa prestasinya di turnamen-turnamen tour. Sedangkan World Tour ini harus terus terjadi, harus terus dilakukan oleh tiap pemain untuk mendapatkan poin demi ada di Olimpiade 2024. Karena untuk di badminton Olimpiade adalah satu pencapaian yang sangat luar biasa kan. Dan mengutip kemarin saya sempat ada lihat di sosial media. Ya kan. Kalau dulu sempat ada obrolan tuh antara ada pejabat dengan pejabat yang bilang, oke, ada beberapa sektor cabang olahraga lain yang juga kita unggulkan diharapkan di Olimpiade. Gak cuman lewat badminton. Nah, kalau dari Muni dan Coach Andre melihat statement itu sebelum ke teknis dari peran dan lain-lain ya. Melihat statement itu dari komite Olimpiade. Seperti apa? Apakah dari komite sendiri Olimpiade melihat oke, badminton lagi kurang banyak prestasi jadi harapannya menurun atau gimana? Mbak Yuni melihatnya menanggapi itu seperti apa? Pertanyaannya spesifik banget. Kalau target dari KOI memang belum sampai ke cabur badminton, belum disampaikan. Oh, belum diutarakan langsung belum ya? Diutarakan. Tapi apapun statement KOI sebenarnya kan PBSI tetap harus fokus ya untuk bisa meraih gelar terbaik di Olimpiade. Dengan melihat komposisi yang ada, memang harus lebih realistis. Kita bukan berada di nomor satu. Kalau kata Kokris kan dulu tuh mesti ada deh yang nomor satunya, yang nomor duanya. Jadi kayak wajar dong nomor satu dapat medali emas, gitu kan. Tapi kalau sekarang komposisinya kita tidak di ranking 1 dunia. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Kemungkinan selalu ada soalnya. Olimpiade selalu membuka kemungkinan bagi banyak semua. Banyak kejutan. Ya, dan sekarang kan sampai April targetnya ya. Satu, bisa masukin atlet sebanyak mungkin ke dalam race to Olimpik. Yang sudah masuk harus lebih baik rankingnya. Hitung-hitungannya untuk di Olimpik coba kita saling sama-sama belajar. Tunggal putra 2 udah aman ya? 16 di top 16 di top 16 sudah aman kan Jojo dan Ginting. Menurutku relatif aman. Udah aman. Tunggal putri 1 Georgie sudah ada. Terus di ganda putra ini masih ada chance buat 2. At least 1 dapat gitu ya. At least 1 dan sementara dan masih bisa 2. Oke, terus ganda putri 1. Ganda campuran belum ada. Chasing ya, masih berjuang sampai dengan nanti. Ya, berarti secara realistis berapa medali kalau dari komposisi yang ada? Karena ini menarik, kita pengen tahu warnanya sih apa aja sih kayaknya. Ini menurut Mbak Yuni dan Coach Andre aja. Realistisnya kalau dari kita, menurut di PBINA nih berapa medali dari tim Indonesia untuk di Olimpiade? Oke. Gimana kalau lu Karena kan kita realistisnya dengan komposisi yang udah kita bahas tadi dari awal, sampailah di komposisi pemain yang kira-kira akan berangkat. Medali ya? Ya, berapa medali? Warnanya apa aja ya? Bebas. Ntar bisa kita clear sendiri. 1, 2. Susah juga ya. 2 medali. Warnanya tapi apa aja ya? Apa aja? 2. Mbak Yuni? Kalau saya mestinya yang sangat realistis nunggu April. April itu beneran kelihatan ranking ada di mana, siapa yang terdepak, siapa yang masuk. Kalau semakin banyak masuk, ya harusnya medalinya bisa 2 harusnya bisa. 2 harusnya bisa di tangan ya. Oke, ntar April kita tagih lagi Mbak Yuni ya. April tuh harusnya udah kelihatan ya, peta persaingannya udah konkret. Karena tahuan tuh udah yang lolos siapa, yang masuk seeding siapa, betul. Non seeding siapa, yang nggak masuk siapa. Karena undian juga sangat menentukan ya, siapa ketemu siapa di ronde-ronde pertama itu ya. Soalnya di 2020 ya Jepang. Iya, Jepang. 2. 1 emas 1 perunggu kan dari Ginting sama dari Grace. Kalau sekarang ya mungkin tetap ada peluang di tunggal putra, tapi menurut gue kali ini ganda putra atau bisa mengejutkan juga ganda putri. Oke, berarti alasannya kenapa bisa 2 mengejutkan ganda putri? Satu lagi dari ganda putri atau ganda putra. Ganda putri atau ganda putra? Satu lagi ya tunggal putra karena dia punya 2 peluru kan. 2 peluru tunggal putra. Berarti itu ada kansnya ada di situ ya. Ada di 2 itu. Oke, itu mudah-mudahan ini juga bisa menjawab dan juga tentunya bisa yaitu beberapa prediksi teman-teman netizen yang tidak
menjagokan badminton lagi di Olimpiade bisa salah ya, mudah-mudahan dengan hasil yang baik ya. Tapi yang dilakukan oleh pelatnas adalah sekarang mendatangkan pemain-pemain senior ke pelatnas. Mentor. Perannya apa? Apakah latih tanding ataukah Latih tanding. mental atau apa? Nggak tahu. Aduh. Ya, Latih tanding Nggak kali ya? tahu. Masa Apakah latih tanding ngebantu ngedrill? Ya mungkin kali ya. Iya, yuk abis ini 300 kok ya. Oke, jadi memang kemarin ini PBSI membentuk tim ad hoc untuk Olimpiade. Saya public relationnya. Ada Mbak Yuni di dalamnya. Jadi kalau nanya ada pas ya. Yes, iya, makanya Oke, tepat tapi PBI-nya kasih ada. tahu nggak ya? Gitu. Nah, Dong. itu bentuk dari penyempurnaan. Artinya menjelang Olimpik itu memang diperlukan satu tim yang lebih solid untuk membantu para atlet untuk menuju Olimpik. Menuju tuh yang sudah masuk lebih bagus tadi Ya. yang aku bilang itu kan. Dan di situ sudah sangat komplit timnya. Kenapa dikomplitin? Karena menurut kita kekurangan sedikit bisa menjadikan kegagalan atlet. Jadi yang kurang-kurang dikit ini yang kita coba tutup, Ya. penuhi lah. Ya, jadi psikolog ada. Oke. Nah, psikolog itu lebih kepada nanti mentality mereka. Mentor itu lebih temen. Karena ada hal yang kayaknya nggak bisa diomongin ke pelatih. Oke. Maksudnya iya deh, Hendra ya sama-sama main gitu loh. Iya, Maksudnya iya. kadang tuh mendingan gua sama Tapi kan mentor, pelatihnya pemain. sama ya. Tapi Pelatih beda kan- peran Ya, mungkin. tapi kan dia mungkin dalam satu stages yang Harus oke, ada lu harus gini, itunya ya? lu harus gini. Iya. Kalau ini kan lebih temen curhat, temen yang untuk menyemangati dari angle yang beda, dari angle yang mereka sudah pernah naik podium, beda Ya, dong. beda Ya, banget, yang berpengalaman. ngomong itu yang sudah pernah naik podium, Ya. beda. Di samping mereka juga ada yang beberapa sparring juga ngikut main gitu sama mereka di lapangan. Nah, pendampingan gitu yang menurut kita sangat perlu dalam sekarang ini Iya. menjelang Olimpiade. Berarti yang tadi dijelasin sama Mbak Yuni lebih banyak faktor non teknis ya yang dibenahi. Ya kita merasanya seperti itu. Iya, betul. Maksudnya gangguan menjelang Olimpiade itu faktor non teknis. Tegangnya tuh luar biasa. Iya. Terus ada orang yang gini loh, niatnya setengah mati masuk Olimpiade udah gitu dia lemes. Maksudnya udah masuk nih, belum kelar kan pertandingannya, Baru baru mau masuk mulai. doang. Wah, udah satu. Tapi masuk tuh kan emang dia setengah mati Andre. Iya. Jadi 1 kadang tahun. ada yang udah masuk terus dia langsung hilang gitu loh. Hilangnya malah di momen Olimpik. Olimpiknya. Makanya kalau Andre bilang tadi Kento kalah, ini sangat bisa gitu loh. Kayak orang udah, dia sih nggak mau puas ya, tapi tergantung settingannya dia tuh kayak gimana gitu, bahwa race-nya sampai di mana sih kayak gitu Yes. kan. Sampai kapan senior-senior ini nemenin? Akan sampai Olimpiade. Sampai Olimpiade ya. Dan itu memang kalau ngobrol gitu kan kadang malah lebih kebuka ya. Maksudnya lu gini aja deh, kalau misalnya dalam situasi yang Iya. lu kayaknya gini aja deh, gua waktu ngalami ya kan. Ada masukan-masukan yang mungkin dia belum Angle pernah yang- ngerasain gitu. Kayak gitu sih. Sedangkan senior-senior ini udah pernah ada di momen ini dan sampai ada di podium lagi jadinya penting ya. Iya, momen dimana mereka juga susah, mereka bisa naik, gitu loh. Kayak Bulan kan momen susah, Ya. mereka bisa naik. Ya itu kan momen-momen yang harus di share. Maksudnya PD-nya tuh harus dibagiin Ya. ke adik-adik yang nanti mau ke Olimpiade. Olimpiade. Karena bener senior tuh nggak bisa melepas gitu aja tongkat estafet berarti ya. Jadi emang harus selalu dilibatkan gitu ya. Kalau kita ngobrolin tentang teknis, secara teknis mah sebenarnya ya tadi yang dibilang secara kualitas Indonesia nggak bisa tidak diperhitungkan karena secara kualitas kita juga Ya sangat-sangat rankingnya kan baik. mereka pernah di atas semua. Iya, pernah di atas. kan? Ini lagi turun aja, tapi mungkin masih belum nemu jalan solusi nih pas turun. Buat itu turun, tapi keadaannya beda. Ini keadaannya udah beda-beda kan zamannya gitu. Sekarang lagi cari dengan ditambah ada tim dari senior-senior yang kasih masukan. Semoga ada hasil. Emang nggak bisa dibentuk hari ini besok ada hasil sih, nggak Betul. mungkin. Iya. Butuh waktu karena pemainnya kan juga berangkat ke luar negeri terus kan. Turnya hampir terus, jarang di gitu. Jakarta Paling mereka pulang ya. 2 hari 3 hari berangkat lagi gitu kan. Iya, nanti pas ada waktu mungkin misalnya 1 minggu semua ini tur Asia 1 bulan. Ya. Setelah tur Asia kan ada break untuk dulu. tur Eropa. Nah, mungkin pas di sela-sela sebelum tur Eropa itu mentor bisa datang, bisa ngobrol gitu. Yes, ini menarik Ya emang. sangat ini dong, tergantung kebutuhannya. Iya. Nanti Kebutuhan juga. Maksudnya mereka kapan atau by phone
Ya bisa Kalau juga. memang butuh apa segala macam itu juga difasilitasi ya dari tim ya, dari tim ad hoc ini ya, Mbak Yuni ya. Karena emang beda sih pressure-nya apalagi Olimpiade. Saya nggak tahu rasanya gimana. Dan Main di juara aja aku deg-degan. melihatnya juga Indonesia ini malah lagi turun menjelang Olimpik. Itu malah bounce back-nya kan harus malah lebih Semoga atau ditunggu lebih cepet gitu Ditunggu, loh. betul. Kalau dia turun nggak lagi mau Olimpik tuh ya bukannya bagus, Iya. bukannya mending gitu ya, tapi maksudnya ini kritis Yes. gitu loh. Jadi memang Darurat. Dan darurat. biasanya kalau udah melewati masa kritis tinggal naiknya. Iya, Kan butuh biasanya gitu ya. bantuan semua pihak yang sekiranya Ya. bisa membantu. Tapi kan nggak jaminan yang kata Andre bilang tuh 100% gitu. Nggak tahu kapan mereka bisa ketemu kliknya, kapan mereka bisa dapat PD-nya. Itu yang ditunggu kan. Tapi gitu. upaya-upaya ini tetap dilakukan gitu Make ya. every effort. Yes, itu dia yang harus diapresiasi itunya effort yang terus dilakukan. Tapi ada komunikasi berarti antara para senior yang hadir dengan pelatih. Karena komunikasi ini kan yang menghubungkan para senior kan yang tadi seperti Mbak Yuni bilang. Ada beberapa yang nggak luas kalau cerita ke pelatih, akhirnya cerita ke mentor-mentor atau senior. Berarti ya tetap ada hubungan antara mentor dan juga senior dan juga pelatih ya Mbak Yuni di sini. Ya. Barangkali juga ada tips-tips khusus ya kalau mau menjelang pertandingan Olimpik latihan apa sih? Latihan kecil-kecil yang mungkin lebih masuk ke si individu ini kan juga bisa Berarti gitu. pendekatan individu Iya, ya. pendekatan. Sangat individu dan tim ad hoc ini hanya fokus untuk yang Olimpik. ke Olimpik, Tim Olimpik aja. yang sudah masuk dan yang akan masuk di perhitungan kita. Yes. Berarti kalau hitung-hitungan sampai April berapa turnamen besar lagi sih? Kan India Terakhir di depan. kejuaraan Asia. Iya. Kejuaraan Asia ini berarti yang jadi akhirnya ya. Enggak, ini kan tur Asia. Tur Asia. dulu. Kejuaraan Asianya ntar di April April. awal. Itu Terakhir. terakhir tuh Itu perhitungannya. Maka dari situ baru akan ada strategi juga lagi yang akan disusun dan juga target lebih realistis lagi di momen April itu ya. Mestinya udah kita bisa tahu. Tapi aku mau tanya, kalau kayak Dejan Glo, Jadi nanya juga ya. kalau kayak Boleh, Dejan boleh. Glo di luar itu masuk ke fasilitas itu gak sih? Nah, jadi itu yang masih diperbincangkan karena gimana pun kan harus ada kerjasama yang lebih baik. Gini loh, kalau dia sudah terbiasa dengan pelatih A, Betul, contohnya, betul. di luar udah di maintain sekian lama, ini waktunya udah pendek kan. Maksudnya kalau dia Nggak masuk, mungkin berubah. nah maksudnya gini, perubahan itu akan memberi dampak seperti apa? Ya. Apakah lebih banyak positifnya atau enggak? Ini kan yang masih dikaji gitu ya Andre. Tapi kalau di 2000 waktu zamanku 2016 Tommy Sugiarto pun tuh berada di luar. Tapi Jadi dia secara masuk jalur profesional ya. secara jalur. Yang penting tuh gimana yang terbaik untuk atlet. Ya. Ya kan? Balik lagi kebutuhan iya atlet kan, ya, Mbak maksudnya dia mau di luar kayak mau di mana? Yang penting Nyamannya gimana ya? terbaiknya untuk mereka itu gimana. Jadi harusnya komunikasi sih berjalan ya. Mudah-mudahan ini bisa dapat win-win lah Ya. seperti apa. Nah, maksudku ini dengan kan kayak Dejan Glo kan Ya, di luar. di luar. Maksudnya ada nggak sih yang dapat Pendampingan juga gitu. kayak psikolog, dapat kalau mentor karena Owi Butet di klub yang sama kan. Jadi bisa itu kayak psikolognya atau kayak lu pertanyaan gitu? Iya, Ah. atau sport science-nya gitu. Dejan Glo itu kalau di kita ada Kak Richard. Kak Richard juga Oh, oke. langsung turun sendiri. Dulu kan dia juga yang membawa Owi Butet Iya. untuk meraih medali ya. Bantuan-bantuan seperti itu sih yang kalau di Jarum ya yang saya lihat dilakukan. Dan kalau pemain merasa butuh karena memang jalur profesional pasti akan disupport oleh klub masing-masing juga ya. Iya, akan ada di pastinya. situ kan ranahnya. Karena kalau dari Pelatnas untuk ambil ke situ takutnya ranahnya overlapping atau gimana gitu ya Mbak Yuni ya. Ya maksudnya bukan overlay tapi maksudnya cocoknya itu gimana? Iya, Karena udah pemain biasanya ya. kan kebiasaannya. Karena udah sekian lama kan Iya. berjalannya seperti itu. Yes, Iya ini kan? menarik berarti so far yang bisa dikatakan Coach Andre tadi adalah realistisnya 2 pengennya. Iya. Di apapun warnanya. Apapun Mbak Yuni warnanya. nanti April kita tagih lagi di PB Ina berapa medali. Aduh. Apapun ya warnanya. Iya, iya, Semoga iya. lah, semoga. Ya pengennya mah emas 5 kalau bisa. Ya amin dari 5 sektor ya. Iya, Wah, dari itu 5 baru sektor. sejarah tuh. Udah. Tapi terakhir kan kita sebagai netizen melihatnya ya kalau kita dan juga Jebret Tim selalu melihat dari layar kaca aja dan lihat dari berita-berita yang terjadi gitu. Kalau dari Mbak Yuni dan juga Coach Andre apa yang mau dibilang ke netizen untuk memandang tim pelatnas Indonesia nih, badminton terutama. Itu karena penting juga kan kalau kayak saya karena kita ngobrol jadi memandangnya nggak cuma sekedar menang kalah, tapi ada faktor-faktor non teknis lainnya yang ternyata mempengaruhi itu.
Netizen kan kadang pengennya ya udah gue nggak Menang mau doang, tahu. menang. Iya. Nah, ada nggak yang mau disampaikan ke pecinta badminton di Indonesia nih lewat PBI nah? Iya. Kan biar mensupport terus tim Indonesia sampai nanti. Yang jelas kan memang nggak ada yang mau kalah di dalam setiap pertandingan ya. Tapi kalaupun itu kalah, ya memang harus ada pertanggungjawaban, itu betul. Tapi sejauh ini kan kita melihat ada progres lah ya yang dilakukan gitu. Meskipun secara waktu itu juga sudah tidak panjang, Ya. tapi akan dilakukan yang terbaik. Jadi ini sangat bisa dipandang positif, sangat bisa dipandang negatif. Artinya kalau gagal tuh memang mau ngomong apa aja juga susah ya. Iya, Artinya betul. memang gagal gitu ya, mau ngomong gimana gitu. Tapi yang jelas dari PBSI berusaha lah untuk bisa melakukan yang terbaik. Gimana caranya mereka bounce back, mudah-mudahan Olimpiade menjadi peak performance-nya daripada atlet-atlet Indonesia ini. Yes, jadi netizen jadi tahu oh ternyata PBSI melakukan juga loh hal-hal ini untuk para pemain. Dari Coach Bule? Dukung aja lah terus. Yes. Walaupun menang kalah biarin pemainnya lagi berproses. Apalagi di sektor-sektor kayak ganda putra, ganda putri, ya semua sektor lah lagi berproses, ganda campuran berproses. Mereka semua tuh nggak ada yang mau kalah. Latihan pagi sore, capek banget, badan sakit, ada yang cedera, ada yang harus operasi Pasti dulu. tujuannya menang, betul. Pengennya menang. Ya. Ya dukung, boleh kasih masukan lah, Ya. tapi jangan bully gitu. Betul. Karena pemain kalau ngelihat gitu sedih juga kali. Yes. Udah capek-capek pagi sore udah nggak bisa ke Senopati. Emang kalau sekarang udah bisa ke Senopati ya? Gue kan purnawirawan. Ngeri banget ya. Dia Coach Seleb. mengingat masa Iya, udah masa lalu. Waktu Masa lalu masa Iya. gitu. Iya. Beda sama ini Coach Seleb. Iya. Iya kan? lain. Yo, Yang atlet-atlet itu udah menghilangkan banyak, berkorbannya banyak, gak lebaran kadang bertanding, Iya. tahun baru yang lain bisa kemana, ini cuma 1 hari liburnya. Itu korbannya banyak lah, kita ngorbanin banyak waktu, tenaga, cedera, operasi, Semua nangis-nangis, kalah, dibully, ngelihat baca gitu nangis lah, wajar Iya. lah nangis gitu. Jadi butuh supportnya. Kalau sekarang tuh sangat butuh supportnya. Yes, itu dia butuh supportnya dan ya PBINA terus mengawal ya, semoga bisa terus menjadi teman pecinta badminton di Indonesia ya, untuk terus tahu informasi-informasi dan juga ini bukan sekedar bahasan tapi juga bisa membangun edukasi juga buat netizen dan juga semoga atlet-atlet juga ada menyempatkan nonton di sini jadi tahu dari sudut pandang dari kita juga yang ada di luar bukan sebagai atlet gitu ya. Ya. Siapa ini thank you banget hari ini. Sama-sama. Coach Andre thank you Thank you, banget. Mas. Ditunggu pertandingan-pertandingan selebritisnya lagi. Tanggal 3. Oh, ada lagi kan? Tanggal 3 final. Final. CEO main Yo, final. jebret minton. seru itu. Menang gak jebret minton? Ya menang. Lawan siapa finalnya? L. Lawan L. Nggak mau tinju aja. Thank you kalau gitu udah nonton PBINA. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Dadah.